Salam, perkenalkan nama saya Septian Nisa dengan NIM 22190206. Di sini saya akan mempresentasikan tugas etika bisnis tentang kasus KAPA, Anderson dan Enron, dan kredit macet sebesar 52 miliar. Akuntan publik diduga terlibat pada tanggal 18 Mei 2010 waktu jam 9.37 waktu Indonesia Barat. Kasus pertama, KAP, Anderson, dan Enron. Latar belakang singkat perusahaan Enron. Sebuah perusahaan gabungan antara Houston Natural Gas dan Internorth atau penyalur gas alam melalui pipa yang dibentuk pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi yang memperkerjakan karyawan sebanyak 21 juta orang. Kemudian Enron melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai tidak ada kaitannya dengan industri energi. Latar belakang kasus. Pada tahun 2001, Enron mengajukan permohonan perlindungan Chapter 11 akibat kebangkrutan yang melanda perusahaan tersebut. Jeffrey Sicklin menjelaskan kebangkrutan Enron disebabkan ketergantungan proses bisnis akibat kredit granting perusahaan menurun pada bulan November 2001. Terjadinya penurunan nilai ranting investasi perusahaan disebabkan utangnya yang terlalu besar yang sebelumnya tidak tercatat dalam neraca, kemudian diklasifikasikan ulang sehingga tercatat dalam neraca. Klasifikasi ulang dilakukan karena terdapat banyak spesial propose dan kerjasama yang tidak tercatat dalam neraca yang memiliki banyak utang. Pihak-pihak yang bertanggung jawab. Yang pertama, pihak internal. Manajemen Enron melakukan kecurangan antara lain memanipulasi akun-akun laporan keuangan agar nampak menarik di mata investor dengan cara menyembunyikan utang-utang tersebut. Yang kedua, teknik mencatat di buku besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan. Mendirikan 90 perusahaan di luar Enron untuk mengalihkan utang-utang Enron. Yang kedua, pihak eksternal. Yang pertama, auditor. Arthur Andersen atau salah dari 5 perusahaan akuntansi terbesar adalah kantor akuntan Enron. Tugas dari Andersen adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesaksian apakah laporan keuangan Enron memenuhi. Andersen disewa dibayar oleh Enron. Andersen juga menyediakan konsultas untuk Enron, di mana hal ini melebihi wewenang dari akuntan publik umumnya. Selain itu, Andersen mengalami konflik kepentingan akibat pembayaran yang begitu besar dari Enron. Yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum Enron, khususnya Vinson dan Elkins, juga disewa oleh Enron. Konsultan hukum ini bertanggung jawab untuk menyediakan opini hukum atau strategi, struktur, legalitas umum atas semua yang dilakukan oleh Enron. Yang ketiga, regulator. Enron sebagai perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar energi harus diawasi. Hal ini dikarenakan Enron melakukan aktivitasnya dalam perdagangan listrik tidak di satu negara, yaitu antar negara. Dampak kasus Enron. Dampak yang terdapat
di perusahaan atau kasus Enron. Yang pertama, 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, para karyawan Enron dan investor kecil-kecilan mengalami kerugian karena simpanan hari tua mereka musnah yang terikat dalam saham tanpa nilai. Arthur Andersen LLP, member di Amerika Serikat yang dianggap ikut bersalah dalam kebangkrutan Enron, juga terkena imbasnya. Perubahan yang terjadi, yang pertama, disahkan undang-undang baru. Yang kedua, larangan melakukan jasa konsultasi bersamaan dengan audit keuangan. Yang ketiga, pembatasan masa pater audit atau 7 tahun. Yang keempat, keharusan auditor untuk memberikan opini terhadap keandalan SPI. Baik, akan masuk dalam kasus kedua, yaitu kredit macet sebesar 52 miliar. Akuntan publik diduga terlibat pada tanggal 18 Mei 2010 jam 9 waktu Indonesia Barat. Seseorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 52 miliar dari BRI cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut. Dalam kasus ini, pihak Kejati Jambi baru menetapkan 2 orang tersangka. Yang pertama, Sain Muhammad sebagai pemimpin Raden Motor yang mengajukan pinjaman, dan tersangka Effendi Saim dari BRI yang saat itu menjabat sebagai penjabat penilai pengajuan kredit. Solusi dari kasus tersebut. Solusi yang tepat untuk kasus kredit macet adalah seharusnya perusahaan Raden Motor membuat laporan keuangan yang diajukan ke BRI harus lengkap, dan tersangka Effendi Sam dari BRI yang saat ini menjabat sebagai penjabat penilai pengaju kredit harus teliti dalam melakukan pengajuan kredit terhadap Sain Muhammad dan biasa ditemukan selaku seorang akuntan publik harus bertindak profesional dalam tugasnya. Apabila ada keganjalan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor, beliau harus mengakuinya. Sebagai seorang akuntan publik, biasanya telah melanggar etika profesi dan tidak mengikuti undang-undang yang berlaku. Baik, pendapat saya terhadap kasus tersebut. Menurut pendapat saya mengenai solusi di atas sudah benar, karena dalam menyusun laporan keuangan, seseorang akuntan publik benar-benar harus teliti dalam membuat laporan keuangan sebelum diajukan ke bank, supaya tidak terjadi kesalahan. Contohnya seperti kasus di atas, ada 4 kegiatan yang tidak masuk ke dalam laporan keuangan yang menimbulkan korupsi. Kredit macet. Dalam kasus tersebut, biasa ditemukan selaku saksi, namun telah bersalah karena selaku seseorang akuntan publik harus bertindak profesional dalam tugasnya. Apabila ada keganjalan dalam laporan keuangan profesional dalam tugasnya. Laporan keuangan perusahaan Raden Motor, beliau harus mengakuinya dan beliau telah melanggar etika profesi dan tidak mengikuti undang-undang yang berlaku. Demikian presentasi saya dari kedua kasus tersebut. Jika ada kesalahan, saya minta
Terima kasih.